A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama marilah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Yang kedua, marilah kita sering mendoakan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan sholawat kepada Rasulullah yang akan kita bicarakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diumumkan, insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang fikih khilafah. Harapannya memahami apa itu khilafah. Yang kedua, memahami pula tentang bagaimana antara khilafah itu sendiri dengan NKRI gitu. Jadi jangan sampai salah. Emang kalau berpikiran khilafah tidak boleh di NKRI gitu kan. Kita lihat hari ini. Tapi kayaknya nggak bisa satu sesi ya. Harus 2 sesi. Maka kalau tidak selesai hari ini, tolong jangan disimpulkan dulu karena kesimpulan ada di akhir ya. Hadirin ini ada hadis sahih jelas tentang khilafah. Panjang hadisnya, tapi terjemahnya ini. Jadi ada periodisasi masa kenabian, ada di tengah-tengah kalian atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Dan ini sudah selesai. Yang kedua, masa khilafah ala minhajin nubuwah, ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia, Allah subhanahu wa ta'ala, menghendaki untuk mengangkatnya. Yang ketiga, selanjutnya mulkan a'dhan, ada atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Jadi kita hidup ini menjalani takdir. Yang ketiga, yang keempat itu kerajaan mulkan Jabariyah, ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Yang terakhir selanjutnya adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Salah satu yu'minuna bil ghaib adalah hal-hal yang Rasulullah beritakan melalui hadis sahih, kita imani gitu. Kita imani. Periodisasi, pertama kenabian sudah selesai. Khilafah ala minhaj nubuwah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah 6 bulan Husain, 30 tahun. 30 tahun sudah selesai. Diganti mulkan A'dhan, Umayyah, Abbasiyah sampai khilafah Utsmaniyah. Selesai. Mulkan Jabbar, nah kita lagi di sini nih. Namun ini nggak bakalan lama karena akan diganti dengan khilafah ala minhaj nubuwah. Berarti ada periode terakhir sebelum kiamat. Ala minhaj nubuwah. Subhanallah, di setiap generasi itu memang kenabian hebat.
khilafah Rasyidah, al-khulafa ar-rasyidun, Masya Allah, turun lagi, namun akan kembali. Nah, pertanyaannya, apakah khilafah ala minhaj nubuwah seperti zaman Abu Bakar? Mustahil. Kenapa? Khilafah yang jadi khalifah Abu Bakar, orang terbaik setelah Nabi. Umar, Utsman, Ali, ya nggak mungkin sebaik mereka gitu, walaupun namanya sama gitu. Nah, yang menarik, lihat Al-Quran diamalkan, Al-Quran diamalkan. Khilafah banyak kekurangan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, banyak kekurangan dalam masalah politik, tapi Al-Quran masih diamalkan. Yang sekarang Al-Quran tidak diamalkan. Kembali Al-Quran diamalkan. Yang jadi masalah ini, masa kita sekarang dalam kondisi, jadi dalam Al-Quran itu ada bahwa Rasul itu syuhada ala nas, Rasulullah syahid, kemudian kita syuhada. Apa itu syahid? Lihat, syahid, saksi. Syahid itu saksi. Saksi itu katakanlah dalam pemilihan, sah, sah, tidak sah, tidak sah. Yang namanya saksi itu yang menentukan mana benar, mana salah. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Kapan? Jadi kaum mukminin ini dituntut menjadi syuhada ala nas. Jadi untuk mengetahui benar salah, Al-Quran yang menjadi acuan. Nah, di Indonesia baru sebatas perlombaan tilawah Al-Quran, perlombaan hafal Al-Quran, belum sampai perlombaan mengamalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran diamalkan, diantaranya bank konvensional harus bubar gitu kan. Tapi nggak bubar-bubar. Memang zaman sekarang adalah zaman ketika Al-Quran tidak diamalkan. Ya memang nasib kita gitu. Maka kalau mau tadabbur seperti zaman sekarang, tadabbarnya itu ayat-ayat makiyah. Jangan tadabbur ayat madaniyah. Kenapa? Karena kita, kalaupun madaniyah yang di awal-awal lah, kayak seperti surat Anfal gitu. Jangan surat Taubah. Kenapa? Kalau surat Taubah udah gagah itu. Jadi ada Allah, insyaallah nanti kalau ada waktu di sini kita memahami yang namanya realita al-waqi'. Ini keadaan kita adalah di zaman mulkan jabbarin, yang mana mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mau tidak mau, paling tidak kekuasaan dunia di tangan orang yang tidak beriman. Kalau mau diwakili ada Donald Trump, ada Xi Jinping gitu kan. Mereka berdua ribut, kita kena gitu kan. Dan kita minoritas. Kita ini minoritas. Saya kira cuma berapa persen ya? 32% mukmin itu. Nah, jadi tidak bisa, tidak ada khilafah. Bagaimana tidak ada khilafah? Dalam buku-buku fikih disebutkan, juga dalam ensiklopedia fikih Kuwait dibahas tentang al-khilafah, tentang al-khilafah. Al-khilafah ala minhaj an-nubuwah, dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita berpikir ini akhir zaman, ya akhir zaman, tapi ketahuilah akhir zaman itu akan kembali khilafah ala minhaj an-nubuwah. Bukan matahari terbit dari timur aja, khilafah ala minhaj an-nubuwah. Pertanyaannya, apakah kita ikut berperan dalam mewujudkan al-khilafah ala minhaj nubuwah atau tidak? Nanti ada di belakang
Sebelum salah pemahaman, saya ingin menyimpulkan dulu. Takut salah pemahaman. Sedikit. Ada namanya sawabit, hal yang tetap. Ada namanya mutaghayyirat. Bisa jadi khilafah ala minhaj nubuwah di akhir zaman tidak seperti yang ada di kepalanya. Siapa tadi yang ISIS itu? Abdurrahman al-Baghdadi. Mendirikan negara, Indonesia dihapus, Saudi dihapus, Uni Emirat dihapus, dia yang berkuasa sendiri di muka bumi. Tidak. Bisa jadi khilafah ala minhaj nubuwah, NKRI ada, Malaysia ada, cuma negara-negara muslim tetap ada, membentuk sebuah uni seperti Uni Eropa. Urusan perang ditentukan oleh bersama, urusan ekonomi ditentukan bersama, urusan main bola negara masing-masing. Mungkin nggak? Mungkin. Maka jangan terjebak kalau khilafah berarti NKRI hapus, NKRI harga mati gitu. Kalau bisa tambahin, Papua masuk, Papua Nugini masuk, Malaysia masuk, tambahin gitu. Banyak Malaysia dulu ya. Jadi jangan terjebak pemikiran khilafah hapus NKRI, tidak. Al-khilafah ala minhajin nubuwah, mungkin saja kita punya negara namanya Indonesia, yang lain punya negara namanya Malaysia, kayak Uni Eropa, uangnya dinar bareng-bareng gitu kan. Kalau satu negara diganggu oleh manapun, misalkan oleh Cina, kita bersatu melawannya gitu kan. Tapi kalau pertandingan sepak bola, hidup Indonesia gitu kan, yang lain hidup Malaysia, kan boleh-boleh saja gitu. Jadi jangan sampai ketika berbicara khilafah berpikir gimana NKRI kita hapus. Saya kira tidak tepat. Itu kesimpulan di akhir. Khawatir salah. Sistem politik Islam ada, definisi khilafah ada, hukum berkenaan dengan khilafah ada, hukum dengan khalifah, cara membentuk khilafah, baiat, kewajiban khalifah, kewajiban warga, ada semua diatur dalam fikih. Maka kalau nggak ada kalau maksud khilafah seperti zaman Abu Bakar memang tidak ada gitu, udah selesai 30 tahun kan dalam hadis gitu. Tapi secara, jadi saya sering mengatakan khutbah kemarin hari Jumat ya yang lalu, innama bu'istum, antum, kalian, bukan Muhammad, bu'istum berarti tugas kita sekarang seperti tugas Rasulullah kemarin gitu. Jadi tugas kita bukan puasa, sholat, zakat saja, bukan wakaf. Rasulullah lihat apa yang Rasulullah lakukan kemarin ketika di Mekah, ketika di Madinah, itu pula tugas kita gitu. Innama bu'istum antum. Maka ada yang mengatakan risalatul yaum, risalatul ams, risalatul yaum. Tugas kemarin Rasul seperti apa? Seperti itu pula tugas kita hari ini gitu. Nah, ini judul-judul yang akan kita bahas tentang khilafah. Definisi khilafah saya ambilkan dari itu ala kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Hiya ri'asatun 'ammah, kepemimpinan umum lil muslimin, bagi kaum muslimin, bukan bagi kaum, bagi seluruh muslim di dunia. Fid dunya. Untuk apa? Menegakkan hukum syariat Islam, liiqamati al-ahkami syar' al-islami, dan membawa dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Karena sesuai dalam hadis, nanti di akhir zaman tidak ada satu rumah pun kecuali masuk Islam di sana gitu. Itu kan nubuat yang membuat kita pede. Pada akhirnya kami yang akan jadi pemenang. Bagi siapapun yang merasa ragu, kayaknya nggak mungkin, munafik gitu. Kenapa? Ya kan sama juga di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah dilaporkan, Rasulullah ada batu yang nggak bisa hancur-hancur.
Rasulullah ambil, dihajar, jebret, Allahu Akbar. Yang kedua, Allah di dalam perang Parit kan, Allahu 3 kali. Sahabat kepo tuh boleh loh. Rasulullah kok tadi Allahu Akbar 3 kali, kenapa? Boleh nggak kepo? Boleh, tapi keponya bermanfaat. Nah, bukan kepo berapa gajinya sebulan, itu nggak boleh. Udah. Yang pertama kata Rasulullah, Persia ditaklukkan. Orang munafik mikir, ya dalam keadaan kalau mau buang air besar aja takut oleh musuh, dia berjanji mengalahkan Persia. Quraisy yang dihadapinya aja belum tentu menang katanya. Apa kata orang munafik? Apa? Ini apa? Tambah gila aja nih orang. Pulang dia pasukan. Jadi yang punya sifat seperti itu tidak meyakini janji Rasulullah, walaupun kita dalam keadaan terpuruk seperti ini, tetap kita meyakininya. Yang kedua, Konstantin ditaklukkan. Persia, Konstantinopel sudah ditaklukkan. Konstantinopel sekarang di wilayah Turki ya. Satu lagi yang belum, Romawi ditaklukkan. Kapan? Ya kita nggak penting kapan. Pertanyaannya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Maka sering saya mengatakan, kalau dulu di zaman Muawiyah, ketika Muawiyah berpegang pada Quran, mungkin politik tidak wajib. Kalau dulu di zaman Abbasiyah, di zaman Khilafah Utsmaniyah, mungkin nggak wajib, udah orang yang. Tapi zaman sekarang, ketika Quran tidak jadi panglima, justru kita wajib terlibat di dalamnya. Paling tidak menghasilkan kalau dibacakan Quran hatinya lembut gitu. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Jangan dibacain Quran gerbeg, kesurupan. Kenapa? Hatinya tidak mau. Nah, khilafah adalah imamah, 2 istilah, 1 makna. Kemudian kepemimpinan umum dalam agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW. Maka saya sering mengatakan bahwa yang paling sunnah adalah memperjuangkan agar agama ini menjadi pemenang, liyudhhirahu ala dini kulli. Jadi jangan sampai kita terjebak sunnah salah arah. Sunnah salah arah. Kenapa? Semua sunnah, tapi tolong jangan dipilah-pilah. Masa Rasulullah 29 kali ikut peperangan dalam 8 tahun, nggak sunnah sama sekali sih gitu. Nah, jadi Allah yang jelas berjuang memenangkan agama ini adalah sunnah yang terbesar. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah meninggal dalam keadaan umat sebagai pemenang. Sekarang ya memang kita sedang menjalani takdir lagi apa? Bukan jabarin yang tidak mau Al-Quran. Oleh karena itu di sini harus memahami fikih waqi, yaitu apa? Kita harus sama-sama terlibat dalam memenangkan agama Allah. Sebagaimana Rasulullah, sahabat dulu terlibat. Risalatul ams, risalatul yaum. Tugas kemarin sama dengan tugas hari ini. Tugas Rasulullah ketika jadi Rasul sama seperti itu pula tugas kita sekarang. Jadi makanya saya kadang-kadang jangan sampai terjebak. Kenapa? Saya beberapa hari ini agak aktif sedikit tentang ada orang-orang mengharamkan bank syariat gitu. Bank syariat haram dengan. Saya bilang subhanallah. Karena bank syariat haram yang diuntungkan orang tidak beriman gitu. Jadi jangan sampai berpikir tidak memahami situasi yang ada, berfatwa dan menjadi kerugian bagi umat gitu. Kerugian bagi umat. Nah, nantilah kalau masalah itu di lain waktu. 2 jenis khilafah, al-khilafah as-sahihah dan khilafah an-naqisah. Khilafah zaman Umar, Abu Bakar, Utsman sahihah. Dan dalam hadis
hanya 30 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Khilafah naqisah, ada kerajaan-kerajaan Umayyah. Maka yang datang ke Indonesia itu pedagang yang berdakwah atau para pendakwah yang berdagang? Maka tidak salah jejak khilafah yang memang sebelum saya subhanallah ketika di Candi Borobudur itu, waktu itu diajak oleh saudara ke sana. Yang menarik, sedang di puncak ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang pendiri Borobudurnya nggak pernah berpikir satu hari di Borobudur ini terdengar adzan gitu kan. Berarti memang terjadi perluasan dakwah yang begitu hebat di zaman Khilafah Utsmaniyah gitu. Nah, kembali, memang sampai Khilafah Utsmaniyah yang terakhir 1924 itu terakhir hancur, digantikan Kamal Atatürk dan biaya sekularisasi yang begitu hebat, memang hilang gitu. Hilang. Nah, namun kesalahan dalam berpolitik tidak menghapus politik gitu. Jadi kalau Muhammad Abduh mengatakan politik itu kotor, Muhammad Sasa menjasusu, yang begitu-gitulah di zamannya. Tapi zaman sekarang beda lagi gitu. Karena situasinya berbeda. Jadi jangan sampai melihat hukum tidak melihat perubahan situasi gitu. Dan itu berbahaya. Menentukan hukum tidak melihat perubahan situasi. Seperti dalam dalam video di WA itu ada seseorang membacakan hadis tentang larangan menutup hidung, dan kata Imam Nawawi dalam kondisi dibutuhkan makruhnya hilang, dalam kondisi khawatir bahaya bukan makruh lagi jadi wajib. Kenapa? Ada situasi yang berpengaruh terhadap hukum. Begitu kayak masalah politik. Coba bayangkan kalau fatwanya politik itu kotor dan jangan berpolitik, dalam kondisi orang tidak beriman ingin menguasai politik, mending kalau tidak beriman. Kalau PKI gimana? Jadi salah gitu. Kondisinya yang membuat berbeda. Nah, sini ada bahasa Arabnya al-khilafah sahih wa khilafah an-naqisah tadi yang sudah. Di sini khalifah sekarang pemimpin yang membawa seluruh umat kepada hal-hal yang diminta syariat dalam urusan dunia dan akhirat. Nah ini, lihat, membawa umat kepada hal yang diminta oleh syariat dalam urusan dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, bukan puasa, sholat, zakat saja. Zakat diurusin, wakaf diurusin, haji diurusin. Giliran riba haram, mohon maaf, 5% saja, 95-nya tetap riba. Gimana ya? Seharusnya seluruhnya. Dinamai khalifah Rasulullah karena khalifah itu mengganti kedudukan Rasulullah SAW di hadapan umatnya. Maka tadi Rasulullah meninggal dalam keadaan umat berkuasa, kita sekarang dalam keadaan umat tidak berkuasa. Ya, pertanyaannya apa yang kita lakukan gitu. Disebut khalifah karena mengganti pemimpin sebelumnya. Rasulullah pemimpin, pengganti Rasulullah Abu Bakar, maka Abu Bakar khalifah. Abu Bakar meninggal diganti Umar khalifah, pengganti gitu. Tapi fungsinya membawa umat kepada tuntunan syariat baik dunia dan akhirat. Sebetulnya saya tidak ingin mengatakan syariat, yang lebih enak adalah kita ingin membawa Indonesia ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu aja. Kenapa? Karena ada orang fobi dengan kalimat syariat gitu. Fobi. Ya, sedikit sampai ada orang khawatir umat ini bangkit. Memang khawatir. Ada seorang
Ustaz katanya, ada yang aneh. Kenapa? Bank syariat. Kenapa anehnya? Saya bilang, coba bahasa Inggrisnya apa? Islamic Bank. Bahasa Indonesia, bank syariat. Loh, kok jauh terjemahnya? Harusnya apa? Bank Islam. Kok Indonesia jadi bank syariat? Masalahnya kalau bank syariat, bank Islam nanti konotasinya apa? Berarti satu lagi bank apa? Bank kafir gitu. Sampai istilah bank Islam aja nggak mau gitu. Memang ada orang yang khawatir seandainya umat ini sadar gitu. Nah, kembali, sebutan lain bagi khalifah adalah imam kaum muslimin, amir mukminin, al-mulk, al-malik, kepala negara, sultan, pemerintah, dan yang lainnya. Yang jelas mereka ini mengarahkan umat kepada mengamalkan Quran dan sunnah. Dari mana kalimat khalifah? Qala Allah Ta'ala, lihat, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fil ard berarti istilah khalifah itu sebagai makna pemimpin umat ada di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Hadis tentang khalifah banyak, tapi kadang-kadang memakai kata bukan khalifah sebagai pemimpin umum bagi umat Islam. Ini hadisnya saya kira tidak perlu dibaca. Hukum mengangkat seorang khalifah dalam fikih, saya katakan dalam fikih, karena bisa jadi dalam fikih wajib, dalam di Indonesia nggak wajib. Seperti zakat ya, dalam fikih wajib, di Indonesia nggak wajib. Kenapa di Indonesia nggak wajib? Undang-undang zakatnya ada, penjara zakatnya nggak ada gitu. Seharusnya kalau ada undang-undangnya dan melanggar, kemana? Penjara kan? Tapi Indonesia lucu, ada undang-undang zakatnya mengatur zakat, yang nggak bayar zakat ya udah nggak apa-apa ya. Harusnya gimana? Penjara orang nggak bayar zakat ya. Kira-kira penuh nggak? Nah, tambahin penjara orang-orang nggak sholat, tambah penuh. Nah, jalanan sepi gimana? Nah, jadi memilih seorang khalifah wajib untuk memerintah di antara mereka dengan seluruh yang Allah turunkan. Bima anzalallah, mengatur urusan manusia, melaksanakan hudud, memberikan hak-hak kepada yang memilikinya, melindungi Islam, amar ma'ruf, nahi munkar, dakwah kepada jalan Allah, mengajak ajaran dan hukum-hukum agama, dan mencegah terjadi bahaya kekacauan. Sebetulnya wajib. Sebetulnya dalam fikih, saya katakan dalam fikih ya. Kemudian hukum angkat seorang khalifah tadi, wa nihkum bainahum bima anzalallah, harus menghukum dengan seluruh yang Allah turunkan. Seluruh yang Allah turunkan. Ya memang ada yang menarik. Sekali lagi di masjid ini saya kira, kalau tidak salah waktu itu kultum nggak salah. Saya kira kultum waktu itu. Ada yang di mimbar ini, Quran itu kalau dilombakan juara katanya. Kalau diamalkan, berarti sama-sama dengar ya. Di masjid ini saya bilang, Masya Allah, saya bilang. Makanya ada hikmatus syuyukh. Hikmatu syuyukh, hikmahnya para sepuh gitu ya. Nah, kembali hadis tentang wajib memilih khilafah. Jadi sebetulnya kita ini harus bersatu dalam sebuah tonggak kepemimpinan. Jadi barang siapa meleskan tangan dari ketaatan, ia berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki argumen. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat kepada seorang pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mata mitata jahiliyah. Berarti wajib gitu. Nah, siapa yang mengangkat khalifah? Ada lagi aturannya. Ahlul hal wal aqdi, yang terdiri dari para ulama rabbaniyin, para pemimpin, para tokoh. Mereka yang memilih maqasid khilafah. Nah, ini. Kenapa maqasid khilafah? Kalau bentuk bisa berubah, tapi kalau maqasid tidak berubah.
Maka saya sering mengatakan bukan harfiah hukum, tapi tercapai atau tidaknya maqasid. Tercapai atau tidaknya maqasid kan? Rajin tahajud, rajin nyakitin tetangga, ya nggak boleh gitu. Berarti maqasidnya nggak nyampe gitu. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kan dalam hadis jelas, rajin tahajud tapi tetangganya disakiti, nggak masuk surga kata Rasulullah. Makanya sholat tidak menghasilkan maqasid sholat, jangan-jangan sholatnya munafik gitu. Jangan-jangan sholatnya munafik. 6. Maqasid khilafah. Khilafah, imamah dan pemerintahan dan nifsan adalah wasilah, bukan tujuan. Wasilah. Makanya yang namanya alat itu bisa berubah. Yang namanya wasilah itu bisa. Di zaman Rasulullah naik unta, zaman sekarang naik apa? Pesawat. Maka kata Ibnu Taimiyah apa sebelumnya, yang sunnah itu menaiki kendaraan yang ada di tempatnya. Jadi sekarang mau kemana? Jakarta naik kuda? Enggak, yang sunnah naik mobil gitu. Kenapa? Sesuai zamannya. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Nah, khilafah termasuk ibadah paling besar bagi yang menjalankannya dengan baik. Karena ada yang menjalankannya tidak baik. Karena dengan khilafah terwujud tujuan atau maqasid-maqasid yang besar. Ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah tentang politik. Kata Rasulullah, al-urafa'u finnar. Yang berkecimpung di politik itu di neraka katanya. Walakin la budda minhu, tapi nggak boleh ditinggalkan. Maksudnya berpolitik itu kalau dilakukan dengan baik surganya lebih tinggi, tapi kalau dilakukan dengan salah lebih dekat ke neraka. Jadi kalimat finnar itu bukan pasti di neraka. Para ulama mengatakan potensinya besar masuk neraka gitu. Tapi kalau baik surganya lebih hebat. Maka tadi disebutkan apa? Kalau menjalankannya dengan baik, ya sama semua. Sholat dijalankan dengan baik, tanha anil fahsya wal munkar. Dijalankan nggak baik, wailun lil musallin gitu. Bukan? Yang menarik, kenapa wailun lil musallin? Karena Al-Quran nyuruhnya aqimu as-sholah, aqama yuqimu, artinya lakukan dengan baik ya. Kalau dilakukan seadanya, wailun lil musallin. Jadi sholat kalau tidak dilakukan dengan baik sama juga, apalagi politik. Jadi jangan sampai begini, politik kotor. Islam itu bersih, tidak boleh dijalankan dengan yang kotor. Itu namanya orang kafir ingin berkuasa tapi meminjam tangan orang yang munafik supaya tidak menjauhi dari kekuasaan. Nah, apa maksudnya? Menegakkan perintah Allah sesuai yang disyariatkan. Kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu bukan, hei jangan pacaran di situ, bukan. Amar ma'ruf itu bikin undang-undang yang pacaran di tempat umum ditangkap 3 bulan. Kira-kira yang pacaran enggak? Tapi kalau kita bawa tongkat, kamu jangan pacaran di sini, amar ma'rufnya itu gaya lama. Kalau gaya baru apa? Undang-undang. Kira-kira gitu enggak? Amar ma'ruf nahi mungkar, bikin aturan main bola tidak boleh dekat-dekat sholat. Kenapa? Masalahnya kalau dekat-dekat sholat nanti sholat duhur, asar, maghrib dan isanya hilang. Boleh main bola tapi habis isya misalkan. Ya kan amar ma'ruf nahi mungkar bukan pakai tongkat gegebugin orang-orang. Pakai undang-undang. Maka butuh yang namanya khilafah, menyebarkan kebaikan dan menghapus keburukan. Kita mau menghapus kemusyrikannya susah gitu. Apalagi atas nama budaya.
tujuan besar tersebut mencakup dalam kalimat sederhana iqamatuddin wasyasatud dunya biddin, mendirikan agama dan mengatur dunia dengan agama. Jadi nggak ada yang salah, ini tuntutan agama dan ini adalah kewajiban kita. Caranya insya Allah dalam sesi selanjutnya kita akan berbicara caranya. Namun caranya memang beda-beda. Menurut saya yang paling aman itu adalah tanpa harus menumpahkan darah. Nabi Yusuf itu mencapai kekuasaan tanpa perang dikit pun. Pakai apa? Kita menjadi solusi bagi bangsa ini gitu. Nah, insya Allah kita lanjutkan, karena saya sudah jam memang 6.58, ini sebentar lagi bunyi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi masih banyak poin-poinnya. Yang jelas hadir rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan, entry poinnya nanti terakhir kita akan memperbaiki negeri kita tercinta dengan mengisinya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan itu hak kita gitu sebagai warga negara. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.